Hadis (24) ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang sangat zahid, ya. Seorang yang sangat mutawadhi, soleh, sahabat yang sangat dihormati. Kalau gelar istilah sekarang mah sangat supi lah, gitu. Hatinya raqiq, ya, halus dan lembut, itu Abu Dzar. Dan Nabi sangat menyayangi Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kuburnya itu di Mesir, ya, di belakang makam Al-Imam Syafi'i. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, sahabat-sahabat itu kalau bertemu Abu Dzar radhiyallahu an, kalau ngelihat ya, Sidna Abu Dzar itu enggak cerah, enggak senyum, lagi kelihatan merengut gitu, itu sahabat ya akan meminta maaf kepada Abu Dzar. Ya, adakah engkau tidak suka kepadaku wahai Abu Dzar, katanya. Ya, padahal masih sedih mungkin karena habis diomelin bini atau apa di rumah. Ya, begitu ketemu orang dia masih merengut, itu sahabat pada ya, negor, apakah engkau tidak suka kepadaku wahai Abu Dzar? Ya, kata beliau tidak. Ya, hatta seorang sahabat yang dikenal sebagai perawi hadis, ya, Abu Darda, ya, pernah bertemu kepada Abu Dzar. Abu Dzar lagi merengut. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, orang sepertimu, ya, janganlah marah, karena orang sepertimu jika engkau marah, Allah pun marah padaku. Itu sesama sahabat. Ya. Ya, jadi kita membayangkan bahwa perbedaan pendapat antara sahabat itu tidak menimbulkan kebencian satu sama lain. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lain. Ya, mahabbah satu sama lain itu urusan lain. Karena kita ini berbeda karena memang sikap dari kebencian itu, ya, maka berbeda. Karena logika kebencian, apabila si A ngulon, dia ngetan, itu logika kebencian. Kalau udah sama kayak dibeda-bedain supaya jangan sama. Ya. Coba kayak bini satu sama bini dua itu kan penuh kebencian tuh. Pasti supaya jangan sama tuh. Ya, logikanya kayak begitu maksudnya, Bu. Ya, takut nggak paham kayak apa ya? Nah, kayak begitu tuh. Ya, paham ya, Bu? Paham gitu. Pernah Sayyidina Abu Dzar ikut perang dengan Nabi ke perang Khaibar, perang melawan Yahudi tuh. Itu Khaibar itu kan jauh sekali. Menempuh perjalanan berhari-hari dan menempuh padang pasir yang nggak ada air, nggak ada apa, dan semua khawatir tentara Islam itu kehabisan bekal. Kalau kehabisan bekal mati, nggak ada jalan lain. Dan Nabi berangkat. Kalau tidak berangkat emang nggak sampai tuh sahabat. Nabi berangkat, jadi besar hati sahabat itu pergi dengan Nabi.
Dan di sepanjang perjalanan ya ada sahabat yang kelaparan, keminuman, kehausan, udah nggak tahan, jatuh, mati. Dan apabila mati, ya Nabi menyuruh tinggal. Lah kalau berhenti, mati semua. Tinggal. Ya. Begitu satu ketika sempoyongan itu Abu Dzar udah jalannya. Nabi melihat, ya, dan kemudian Nabi membuang muka dan Abu Dzar jatuh, plek. Menetes air mata Nabi itu sampai ke tempat. Orang setelah sampai di tempat lokasi Khaybar, orang mendirikan kemah dan Nabi masuk ke kemah nggak keluar-keluar. Ya, dan semua orang baru mencari minum, mencari apa untuk Nabi, dan Nabi tidak mau minum, tidak mau. Sedih. Karena malam itu sampai tidak keluar sampai pagi. Ya. Pagi pun subuh Nabi tidak ikut, ya, sholat dengan mereka. Ya, ketika itu sholat itu masih pagi aja. Lalu sahabat semua berada di depan kemah Nabi membicarakan bagaimana ya Nabi ini sedih karena Abu Dzar wafat. Pagi-pagi matahari kan terbit tuh. Dan memang datang dari matahari terbit. Ngelihat dari jauh ada, ya, bayang-bayang orang datang. Ya, maka diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada yang datang. Nabi keluar langsung dan berdiri di tempat tinggi. Kun Abu Dzar, katanya. Ya, ini ulama berbeda pendapat tuh. Kun kan jadilah. Abu Dzar, Abu Dzar. Kalau tafsirannya semoga itu Abu Dzar. Itu bagi para muhaddisin, bagi para fuqaha. Tapi bagi orang sufi mengatakan kun Abu Dzar itu ada, ya, itu satu password yang Allah pinjemin kepada Nabi di dunia. Dan ini dikritik nih. Ya. Ini live bisa ada yang bully nih tafsiran ini. Ya, jadilah engkau Abu Dzar, dan betul setelah sampai Abu Dzar. Itu salah satu bukti kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dia pun masuk Islamnya itu unik. Ya. Ketika masuk Islam itu dia bawa satu suku dia, karena dia kepala suku. Dibawa kepala suku itu naik kuda, ngelihat dari jauh ngebul, wah, kan Abu Dzar bisa ngadep Nabi. Ya, kemudian dia pamit pulang. Ya. Ya, itu nggak masuk Islam ntar nungguin dia sama masyarakatnya. Ya, dikirain dia pergi mau balas dendam. Ya, dan dikenal suku itu suku penyamun, perampok, ya, dari suku itu. Maka sahabat ribut, Abu Dzar mau balas Abu Dzar. Ya, kata Nabi, biarkan dia masuk. Ya, itu sekampung dibawa sama dia masuk Islam. Taib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi tentang apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya Azza wa Jalla. Ini artinya hadis qudsi. Ya, annahu qala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan itu bukan sifat Allah, sifat mustahil. Zalim itu termasuk sifat mustahil. Apa zalim itu? Zalim itu mempunyai dua makna. Pertama, mujawazatul had. Keterlaluan. Allah nggak punya sifat keterlaluan. Ya, nggak ada. Allah sebesar-besarnya ngasih musibah, tetap di bawah sifat kasih dan sayangnya. Ada hadis qudsi lain, andaikan engkau tahu bagaimana penanganan Allah ketika memberikan musibah kepada hambanya, ya, ketika engkau menangis dan engkau tahu bagaimana Allah menangani hambanya,
ketika dia beri musibah, maka engkau akan bersyukur kegirangan bahwa enggak ada yang ngasih musibah kecuali Allah, dan enggak ada yang menolong kecuali Allah. Dan bahkan musibah itu sebetulnya apa? Sebuah persiapan yang Allah kondisikan kepada kita untuk menerima anugerah yang berat banget. Secara logisnya begitu. Nah, maka kalau orang pengen tangguh, ya harus digembleng gitu. Ya. Kayak kita punya anak, kalau anak itu pengen tangguh, gembleng. Ya. Harus. Ini kadang seorang ibu anak mau makan ditolong, mau sekolah bajunya ada yang nolong, itu akan membuat anak tidak punya inisiatif, ya, lemah, dan akan menjadi sampah, bukan tangguh, bukan kuat. Ya. Karena melanggar sunatullah, ya. Bahkan akan menjadi beban selama-lamanya. Ya. Ini orang tua marah kepada anak kalau emang udah kagak sanggup. Bukan, marah itu mendidik, menggembleng. Itu nggak akan luka jiwanya, karena Allah yang Maha Tahu, yang memeliharanya. Ini mau udah baik, udah nggak tahan marah, dan itu melukai jiwa anak. Kalau memang marahnya marah melampiaskan sifat buruk itu, ya, begitu marah itu langsung tumpah, membentuk karakter anak jadi buruk. Tapi jika marahnya adalah mendidik, itu malah baik gitu untuk anak. Ya, pohon aja tumbuhnya sempurna itu bukan hanya ya diujanin doang, dipanasin juga. Ya. Udah dikipasin sama angin, diujanin, dipanasin. Itu. Nah ini Allah memberlakukan sunatullah seperti itu, dan itu kasih sayang semua. Jadi tidak ada kezaliman. Karena kezaliman itu mempunyai dua makna tuh. Pertama, tindakan keterlaluan. Kedua, merusak milik orang lain. Ya. Itu namanya zalim. Merusak mobil orang, zalim. Lah kalau mobil dewek mah nggak apa-apa. Gitu. Ngambil mangga orang, zalim, karena itu milik orang lain. Pokoknya artinya perbuatan tindakan, perbuatan ya kepada milik orang lain itu namanya zalim. Misalnya waktu di Aceh tsunami kan banyak banget itu yang hancur, yang patah, yang bocor, yang ya. Apa Allah zalim? Lah kagak, orang makhluk miliknya, bukan milik siapa-siapa. Makanya apabila Allah melakukan sesuatu yang kita pandang musibah kepada orang lain, ya, itu sebetulnya pelajarannya bagi kita. Misalnya ada orang nih kaya dulu, sombong, akhirnya dihancurin sama orang, ya. Itu pelajarannya buat kita. Kalau buat orang itu ampunan udah. Kita malah mampus loh, makan loh. Kata Allah kurang ajar loh. Udah gua tunjukin tuh pelajaran, lu nggak kudu ngalamin. Lu udah ngeliat tuh bagaimana. Ini mah enggak. Ya itulah anak toleh gitu. Giran dia mah ini emang hasil anak soleh katanya gitu. Itu tanda bahwa seseorang itu ghafil anillah, lalai dari Allah. Orang yang dalam jiwanya hadir Allah itu, maka dia akan tahu apa yang terjadi di bumi ini. Dia tahu maksud Tuhan itu apa. Itu yang ketika ditanya Sayyid Al-Imam Junaidi, ya, ma huwal ma'rifah ya imam, katanya apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu
Dia menyaksikan bahwa apa yang terjadi itu adalah asarun min sifatihi, daripada sifatnya. Zidni ya imam, boleh nggak terangin lagi? Ya. Ma'rifat itu adalah dia tahu apa maksud Allah dari apa yang Allah lakukan di bumi ini. Ya. Dia tahu. Minta lagi, zidni ya imam, lagi dong terangin apa itu ma'rifat. Wujudu jahlik inda qiyami ilmi. Ya. Lu rasanya bodoh ketika Allah beri ilmu kepadamu. Bukan ilmu kasbi, tapi ilmu wahbi, ilmu ma'rifah. Ya. Itu yang diterangin makin tenggelam itu menikmati jawaban ya, makna ma'rifat dari Imam Junaid itu. Masih nanya lagi, zidni ya imam. Ada lagi enggak? Tambahin lagi. Al-arif wal ma'ruf. Ya, yang tahu dan yang diketahui adalah Allah. Masih minta juga, zidni ya imam. Ya Rabbi zidni tahayyuran fik. Ya Allah, tambahkan kebingunganku tentangmu. Jadi makrifat yang paling tinggi itu bingung, Pak. Kita kan udah bingung hidup kita, itu udah tinggi makrifat itu. Ya. Beda, orang bingung belum sampai sama bingung udah sampai. Misalnya kita ngelihat air mancur raksasa misalnya, yang kalau orang kanyut itu pasti mati. Nah kalau kita belum pergi kan, bagaimana sih itu air mancur ya? Waduh bingung bagaimana ya, katanya banyak yang. Nah begitu udah sampai, Allah bingung juga tuh. Nah beda bingung kita sama bingung para wali. Ya. Bingung dia karena nggak bisa menangkap kebesaran itu. Kalau bingung kita mah emang belum nangkap apa-apa pisan. Ya. Udah bingung baik. Itu ma'rifat. Ya. Nah, Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Maka kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Jangan keterlaluan, marah. Gitu. Ini kalau udah marah, boylah. Ya, enggak cukup kita ngebalas perbuatannya, tambahin emang dasar lu. Lah udah cukup. Kan tadi udah ngatain, sama-sama ngatain. Emang dasar lu turunan Firaun, malunya juga emang begitu. Emak-emak dibawa. Emang jangan-jangan lu keturunan Firaun lu. Wah udah. Ya. Itu haram melampaui batas. Ya. Dan haram menyakiti orang lain. Fala tazalamu, maka kamu jangan saling menzalimi. Baik menzalimi dirimu dan menzalimi diri orang lain. Ya ibadi, wahai hambaku. Coba kalau dianalisa kalimatnya satu persatu, ya ibadi. Kenapa Allah memanggil kita dengan sebutan disandarkan kepada dirinya, wahai hambaku. Ya, nggak ada sesuatu yang lebih menunjukkan kasih, sayang, perhatian apabila ya, dia menyebutnya dinisbatkan kepada dirinya. Ya. Orang ngomong sama saudaranya misalnya, wahai adekku, wahai kakandaku, wahai abangku, wahai empoku, gitu. Wahai biniku, gitu. Ya. Ini mah kan ngomong nggak ada akunya, itu berarti itu jauh. Bapak lu, gitu. Lah, kenapa nggak jadi bapakku, jadi bapak lu? Apa emak lu? Ya, udah emak pakai lu, kan gitu. Ya. Coba ketika disandarkan ke dirinya, ya, itu adalah ya, satu ungkapan kasih sayang. Apa kata Allah? Nih, Allah menyebut ya, kullukum dhal. Ya. Kullukum dhal, kamu semua itu sesat.
illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Ya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri hidayah kepadamu. Ya. Kita tiap sholat itu, Bu, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu ya, dalam hadis qudsi itu dijelaskan bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah itu ketika baca Fatihah itu munajat, ngobrol sama Allah itu. Coba orang udah demen banget. Ya. Dia kemudian baca surat kekasihnya tuh. Dia baca surat itu. Tuh, bunyi surat itu bilang begini, abang misalnya. Saking ku udah demennya nyengseng, iya neng. Lapan nggak ada bininya mah jauh, apa demenannya mah jauh. Abang, iya neng katanya. Itu artinya kenapa kalau dibunyikan itu begitu. Ya. Orang yang cinta itu apabila dia baca, kenapa tersenyum? Karena dia jawab, karena dia dialog. Ya, dialog cinta itu. Ya ilah, gitu. Bini gua kon, katanya gitu. Nah, begitu juga baca Fatihah itu. Ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, aku kepada jalan yang benar, aku tunjukkan jalan yang benar. Itu dia selalu ngedengar jawabannya. Terasa. Ini masalahnya alhamdulillah kita jangan abu dia karena golin. Ya. Nah, karena sholat itu semua bacaannya adalah silah, ya, komunikasi itu, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun, setiap kamu itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imukum, aku akan beri makan kepadamu. Gitu. Ya. Seolah-olah Allah membuat satu peraturan, tunjukkanlah keperluanku kepadamu, karena tidak ada yang memberi kecuali aku. Ya. Kita minta enggak minta Allah kasih, tapi Allah beritahu kalau ada orang dapat itu dari aku. Kamu sebagai hamba, wahai ibadi, tunjukkanlah keperluan itu. Biarpun kagak minta tetap gua kasih, tapi sebagai bentuk hamba yang aku kasihi dan ibadah, ya, mintalah kepadaku. Jadi hidup ini apapun yang kita lakukan, dalam pengertian tauhid kita bahwa semua Allah yang memberikannya, maka kita ketika kita berdoa, ketika kita berusaha, itu bukan lagi ngasih tahu Allah, ya Allah saya pengen ini, saya enggak dikasih tahu, tahu gitu. Itu namanya hamba. Ini kita yang belum sempurna tadi, belum paham, belum punya tauhid, kita menyangka bahwa doa itu kita minta. Ya, seolah-olah Allah kalau kagak diminta kagak dibagi, lu minta apa? Ya, tidak. Ya, karena doa dan berbuat itu sebetulnya ya menunjukkan kepada Allah bahwa kita perlu, dan itu jadi ibadah tuh. Ya, jadi ibadah. Nah, maka itulah perlunya asyarah dari Allah itu, ya, kelapangan dada. Ya, ya ibadi kullukum arin, semua kamu itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku pakaikan baju. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum. Ya. Ini di dalam tasawuf itu tafsir isarinya lain lagi tuh. Ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Engkau itu melakukan kesalahan siang dan malam.
Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampun semua dosa. Enggak ada yang mengampun dosa kecuali Allah. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kamu. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hambaku, engkau tidak akan membahayakanku, ya, engkau tidak akan dapat membahayakanku sehingga kamu membahayakanku, tidak. Misalnya dia melakukan sesuatu yang menantang Allah atau melakukan kayak Fir'aun mau manah Tuhan, tidak akan, ya. Walan tablughu naf'i, dan engkau tidak dapat memberi manfaat kepadaku, fatanfa'uni, sehingga engkau memberikan manfaat kepadaku, tidak. Jangan dikira bahwa ibadah kita, ya, amal soleh kita itu sedang begini, kayak orang kan kalau ngebantu kita emang untuk kita, ya. Orang misalnya tolong ambilin itu kan perintah, lalu kita melakukannya. Itu kita melakukan kebaikan, kita persembahkan kepada orang yang merintah kita, itu keuntungannya untuk orang yang merintah, ya. Kalau Allah tidak, ya. Orang diem, nggak ada aktivitasnya, ya. Itu justru membuat dia boring, pusing, rungsing, rungsab, ya. Maka ada ungkapan al-harakah barokah. Orang yang bergerak terus akan menambah banyak kebaikannya, manfaatnya. Maka disunahkan itu, suami itu tuh, Bu, disunahkan suami itu kalau siang jangan ada di rumah. Sebel ngelihatnya, Bu, ya. Ya. Nunclo aja di rumah itu laki. Ya, nunclo. Ya. Suruh pergi, suruh nyari duit, ntar pergi ke tempat lain lagi. Nah itu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama kamu dan orang yang terakhir, artinya orang dulu-dulu sama orang yang akhir-akhir, dan manusia dan jin semua itu berkumpul kepada seorang yang paling takwa hatinya. Artinya ketakwaan orang dulu, ketakwaan orang nanti, ya, digabung dan menjadi satu orang, itu tidak akan menambahkan kekuasaanku. Artinya Allah tidak perlu bantuan dengan kebaikan kita, ibadah kita enggak menambah, ya, kekuatan, tidak menambah kekuasaan apa-apa. Ya. Ya, kalau kita kan kalau minta tolong sama orang ke sono kemari, wajah kan jadi cepat, jadi makin besar. Kalau Allah tidak. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid. Jika orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir, manusia dan jin, itu berkumpul kepada seorang yang, ya, berkumpul kepada satu orang yang hatinya paling buruk, ma naqasa min dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Ya. Misalnya maksiat orang dulu, maksiat orang sekarang dikumpulin, ada pada diberikan kepada satu orang. Itu, ya, mau maksiat mau apa, Allah nggak terpengaruh apa-apa. Ya. Kalau pimpinan negara, kalau senegara itu menolak presiden, bubar kepemimpinannya. Ya, separuh aja udah goncang. Nah Allah tidak. Atau presiden kalau satu negara rakyatnya mendukung, kan makin kokoh, makin kuat. Dan Allah tidak ada pengaruhnya.
Maka ya, semua kebaikan, semua keburukan, semua kenikmatan, semua kenikmatan, semua kesenangan, semua kesedihan, itu semuanya manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataituhu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasam dzalika mimma indi. Kalau dikumpulin orang dari dulu, orang yang akan datang, manusia dan jin, semuanya berdiri di atas tempat yang di satu tempat yang tinggi, misalnya semua kumpul di satu tempat yang tinggi, kemudian mereka meminta kepadaku, satu-satu akan aku beri permintaannya, sama sekali tidak mengurangi apa yang ada padaku. Ya. Kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahr. Ya. Seperti apa? Seperti kurangnya, seperti mengurangnya mihyat. Mihyat itu ibroh, jarum. Idza udkhilal bahr, ketika dicelupin ke laut. Ya. Perbandingan orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat sama manusia dan jinnya kumpulin, minta sama Allah, Allah kasih semua keinginan. Ya Allah, saya minta mobil 2 juta biji misalnya. Sebut dah apa aja. Ya, yang paling dalam bayangan manusia di dunia paling senang, minta Allah kasih. Semua itu dibanding kekayaan Allah itu seperti jarum dicelupin ke laut lalu diambil. Dapat berapa biji itu? Dapat berapa tetes? Enggak berapa tetes. Ya. Tetes juga kagak gitu. Ya. Itu Allah memberikan ilustrasi begitu. Ya. Maka mintanya ke Allah apa? Dengan menunjukkan keperluan, berdoa, berbuat. Ini mah karena dia berdoa dan berbuat. Doanya memberitahu Allah, doanya meminta kepada Allah, dan berbuatnya ngarepin hasil dari perbuatan kita. Nah, akhirnya begitu kagak dapat karena beriktimatnya kepada perbuatan, begitu nggak dapat, udah capek bener gua, gitu. Tapi kalau orang yang bertauhid, begitu nggak dapat, udah dapat pahala. Bu, apa aja yang ngegretek di hati kita kepengen, itu sebetulnya berita bahwa Allah udah ngasih. Kalau tidak di sini, di akhirat. Ya. Bapak-bapak misalnya, saya pengen punya bini itu yang soleha, yang nggak ngomel-ngomel, dapat Pak, tapi di surga. Ya. Itu. Makanya pengenin aja, dapat. Ya. Cuma di surga dapat Pak. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu semua adalah amal kamu yang aku telah tetapkan amal itu untukmu. Coba itu. Innama hiya a'malakum uhsiha, yani aktubu laha aktubuha lakum. Ya, aku sudah catat, aku sudah tulis tuh untukmu. Summa uwafiyakum. Ya Allah, iya, cuma kemudian aku kasih pahalanya untukmu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Allah udah nentuin. Kata Allah, nih gue mau ngasih. Maka Allah takdirin tuh. Apa? Datang kita punya keperluan. Karena udah ada tulisannya Allah mau ngasih. Kan nggak tahu kita. Itu di Lauhil Mahfuz. Dikabarin nama Allah, kabarnya berupa keperluan. Ya. Berupa keperluan, perlu. Aduh. Nah, apabila kita dapat keperluan, kita balikin lagi ke Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi keperluan ini. Ya. Berikan petunjuk aku bagaimana melakukannya. Ya. Dan berpikirlah langsung untuk menunjukkan sikap perlu itu. Wah, kudu berbuat ini, kudu berdoa ini, gitu. Ini akan jadi ibadah nih kalau begitu pemahamannya, gitu. Nah, kemudian katakanlah dapat atau ditunda, ya.
kemudian atau ditunda di akhirat, begitu. Semuanya Allah. Summa uwaffikum. Coba, apa uwaffikum itu? Ukmilu ajrakum. Balasannya itu aku sempurnakan. Sempurna itu Pak, dari susahnya, ya, letihnya, itu dibalas semua. Ama apa yang kita inginin dapat. Dosanya diampun, derajatnya ditinggiin, pahalanya dapat. Tetapi dengan jiwa itu, jiwa agama. Itu. Ini hadisnya kursi. Ini mau putus asa baik, seolah-olah nggak dapat. Udah, orang beritanya udah sampai, ya. Cuman waktunya doang, kapan belum ketemu jodohnya itu doang. Ayo ge nyari terus. Ini mah udah ngeluh baik. Wa faman wajada khairan, nah barang siapa yang mendapatkan kebaikan, dapat tuh, falyahmadillah, ibadah lagi tuh. Coba at-tahadus bin ni'mah babnya di dalam Al-Quran, dalam hadis. Bahkan orang yang baca alhamdulillah itu masuk surganya itu melalui pintu hamdalah. Dikit-dikit alhamdulillah. Makanya Bu, apa ge alhamdulillah. Laki kawin lagi alhamdulillah, Bang. Iya, betul loh. Kapan kalau dapat kesenangan alhamdulillahirabbil, kalau dapat musibah lah iya, jangan bujuk buset deh lah. Enggak ada yang enggak Allah. Bu, kita ini apapun yang kita dapat, enggak ada yang enggak dari Allah. Jangan ditolak. Makanya laki dikasih nggak berani bersyukur jadi perempuan. Ini masih ketakutan.